Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Waalaikumsalam. Ya, duduk. Ya, kamu Rafa ya? Iya, Kelas berapa? kelas 88, Pak. 88. Jadi begini Rafa, alasan saya manggil kamu ke sini ya, jadi ada terkait dengan tugas nih, kamu nih belum mengerjakan tugas di PJOK nih, ya dari 6, kamu baru 2 nih. Teman-teman yang lain sudah semua. Itu. Ini bagaimana ini? Ya kan? Apa benar begitu? Bener, Pak. Oh, benar. Ya kan? Baru 2. Iya, Harusnya? seharusnya 6, Pak. Harusnya 6 ya. Ya. Jadi karena sudah mau mendekati ujian jadi harus segera nih. Makanya saya konfirmasi nih ke kamu apa benar? Iya, Pak. Ya, Betul. benar. Jadi pasti semua itu ada kesibukan ya, pasti ya kan, mungkin dengan mata pelajaran yang lain ya kan. Nah, jadi saya pengen tahu nih alasannya nih, ya kan, kenapa nih sampai detik ini belum nih tugasnya nih, bagaimana? Saya kasihkan main game online, Pak, di HP. Emang mainnya jam berapa? Dari pagi, kan habis pulang sekolah sampai malam, Pak. Waduh, ya, itu bagaimana tuh kira-kira? Dengan kesibukan seperti itu, kira-kira menurut kamu baik atau enggak nih? Enggak, Pak. Oh enggak, ya. Dengan sesuai dengan kesepakatan keyakinan kita di kelas yang sudah kita buat, itu harusnya bagaimana? Seharusnya dikerjakan tepat waktu. Ya kan kemarin kita udah buat kesepakatannya harus dikerjakan tepat waktu. Tepat waktu, ya kan? Ya memang semua punya kesibukan ya, boleh sebenarnya main game tuh boleh, tapi ada waktunya ya. Terus solusinya bagaimana? Saya akan mengerjakan tugas secepat mungkin. Oke, jadi solusinya ya dikerjakan ya. Dan juga boleh minta bantuan temannya ya. Yang penting tugasnya dilaksanakan dengan baik ya. Jangan sampai tidak dilaksanakan ya. Jadi menurut kamu kegiatan main game tersebut baik atau enggak? Enggak. Hah? Tidak, tapi boleh ya, boleh tapi dengan sewajarnya saja. Sewajarnya saja, betul. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ditunggu tugasnya supaya dikerjakan. Oke? Pak. Oke. Bisa? Bisa. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Ya, silakan boleh keluar lagi. Ya. Nama saya Rafa Aditya Mahya, kelas 8. Saya nggak mengerjakan tugas karena kasihkan main game. Dikasih Pak Rahmat untuk mengerjakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya. Jadi begini nih ya, Dapik nih ya. Dapik kelas berapa? 88. Kelas 88. Jadi begini, alasan saya manggil Dapik ke sini ya. Tadi saya dengar katanya kamu seperti cekcok dengan teman kamu nih ya.
Apa benar begitu? Benar. Ah, benar. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kesepakatan kelas tuh Pak, Oh, kita harus saling toleransi oh. Dan dan tidak ada cekcok di kelas. tapi Ternyata itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. tadi kamu diapain, diejek? Ya, saya diejek. Terus kamu apain tadi? Akhirnya. Saya tegur doang kenapa saya diejek, tapi saya belum sampai ke perlakuan kasar gitu kayak memukulnya, berantemnya gitu. Oke, jadi merasa tersinggung ya David ya tadi. Oke, jadi sebenarnya sudah kesepakatan kelas bahwasannya nggak boleh ada yang seperti itu ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Oh, ya memang apa namanya, kita berteman juga harus dengan yang baik gitu ya, saling menghargai ya. Nah, solusinya bagaimana nih David nih dengan teman-teman yang tadi sudah mengejek nih, bagaimana nih David nih? Kita kayak aku memberi nasihat ke mereka supaya agar tidak saling mengejek temannya, biar terbentuknya toleransi. Dan habis ini kalau bisa mungkin maaf-maafkan kali ya. Iya. Nah, jadi solusinya tadi bagaimana? Saling toleransi dan menghargai ya. Dan minta maaf ya. Jadi setelah ini, dan mungkin solusi yang saya berikan lebih sabar kali ya. Jadi bagaimana untuk kedepannya David? Mungkin saya bisa untuk berusaha sabar dan menghadapi keejekannya mereka. Oke, teman-teman yang mengejek David gitu ya. Oke, jadi setelah ini David sudah tidak usah dipikirkan lagi ya. Jadi biarin saja, karena memang teman-teman semua juga kan nanti semua menjadi saudara teman kita juga ya, bukannya siapa-siapa. Jadi kita harus saling menghargai dan toleransi gitu. Dan David juga sabar ya. Oke, gitu aja. Untung aja tadi belum pukul-pukulan ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai pukul-pukulan ya. Dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi ya, dan lebih sabar lagi. Seperti itu David ya. Sepakat ya? Sepakat ya, itu aja ya. Jadi abis ini langsung maaf-maafan ya. Di temen di luar udah nungguin, jadi minta maaf juga, walaupun kamu yang diejek tapi kamu minta maaf juga nggak apa-apa ya. Nanti saya panggil teman satunya lagi ya, seperti itu ya. Terima kasih David ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Manson. Perkenalkan, nama saya Davi dari kelas 88. Saya memberi tanggapan tentang masalah saya yang sedang diejek teman. Dan saya tadi juga sudah dipanggil oleh Pak Rahmat, diberi solusinya. Jadi saya akan harus tetap sabar karena diejek teman saya. Baik, Skenario lengkap segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita semua.